bersamamu. Telah banyak engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Pengorbananmu tiada henti, selalu membimbingku hari demi hari, hingga datang saat perpisahan sedih ku rasakan. Rasulullah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah TK Alul. Dan yang saya hormati ibu guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan mempresentasikan dimensi budaya positif Taman Kanak-kanak Alul dan bersama saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 10. Ya, ini biodata saya. Perkenalkan, nama saya Mawati, calon guru penggerak angkatan 10. Ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kecerdasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kodrat utama modul budaya positif. Modul budaya positif. Nah, ini satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Itu yang konsep utama modul budaya positif itu satu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tiga, keyakinan kelas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dan disiplin positif. Apakah itu disiplin dan disiplin positif? Ini perbedaannya. Disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan kata tertib yang berkaitan dengan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Itu adalah disiplin. Sedangkan disiplin positif yaitu salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Apakah makna kata disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ada, tujuan apa yang dihargai. Makna kata disiplin yaitu telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan menghubungkan disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Next. Positif. Disiplin positif adalah pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nilai-nilai kebajikan.
Itu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 P5. P5 yang biasa disering di sekolah-sekolah itu disebut P5. Apa itu P5? P5, pembelajaran P5. Ini sekarang adalah pelajaran P5 itu terdiri dari 6. Yang ada dalam itu: 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini di sini 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Itulah adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki ketidaksesuaian. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini biasa orang menyamakan hukuman dan konsekuensi, padahal itu adalah berbeda. Kalau hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perubahan atau kata-kata. Ini adalah hukuman yang biasa kita berikan kepada anak didik kita. Itu adalah hukuman yang secara tidak langsung. Ini perbedaannya adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila anak melanggar. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, seperti mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Ya, kita lanjut. Ini tindakan guru. Sebelum saya lanjutkan, kita menjawab dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada 2 jawaban. Konsekuensi kah atau hukuman? Jadi kalau saya baca, saya mau tanya, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Yang itu yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, sebentar kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Beda tipis. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Memang ada aturan sebelumnya mungkin kan. Ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas tempat yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat hukuman. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman juga. Sengaja. Di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ada konsekuensi? Ada hukuman. Konsekuensi. Iya, karena sudah ada aturan itu masa ke sekolah pakai sepatu. Iya, oke. Konsekuensi. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Apa bilang hukuman? Sebelum konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena dia terlambat tuh. Terlambat. Kalau waktunya. Ya, konsekuensi. Tiba-tiba dari tahu dan mau terlambat. Ya, hukuman. Ya, oke. Ya, hukuman. Kita lihat jawabannya. Tadi. Mencatat 10 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi apa? Hukuman. Ya, cocok hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Cocok tadi. Yang ketiga, murid diminta tadi ada konsekuensi. Konsekuensi ternyata salah hukumannya karena lari. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Cocok hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi tadi. Ternyata hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa tadi itu? Hukuman. Konsekuensi. Kenapa dibilang kata konsekuensi? Karena mereka sudah ada sepakat. Anggaplah murid kita di sekolah, dia coret kianonya nata. Pasti itu kita bilang ganti kina, karena kita sudah coret kianonya teman tak kertasnya. Otomatis kan tidak mungkin kita menghukum karena tidak ada kesepakatan. Kalau sebelum mengajar kita ada kesepakatan. Oh iya Bu Guru, saya akan ganti. Itu kan konsekuensi. Beda dengan hukuman. Ini kalau hukuman ini yang nomor ini membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini kan kok termasuk konsekuensi juga. Dia hampir sama dengan yang di atas, mencoret. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Iya, kesukaan tidak mungkin kita musuh anak karena hal kecil gitu mesti konsekuensi, tidak mungkin kasih hukuman karena dia tidak sengaja. Ini tadi apa? Hukuman. Ya, karena dia melanggar harusnya pakai sepatu hitam, dia melanggar jadi harus hukuman. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi konsekuensi. Cari konsekuensi tadi. Konsekuensi ya, ada yang hukuman, ada konsekuensi. Karena dia terlambat 10 melingi kan harusnya dia masuk ke itu harus tepat waktu. Ya dikasih konsekuensinya harus berlari 2 keliling lapangan. Ini pengertian restitusi. Restitusi kita masuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi ya. Ini menurut Egosen tahun 2024. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk pada kata disiplin. Kata disiplin tambahan kata. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif. Ini di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. 3, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang biasa dilaksanakan di kelas. Ya, di sini kita masuk definisi. Ada 2 pertanyaan di sini, yaitu 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, dengan menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Di sini murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Di sini ada 2 peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturan. Saya akan membacakan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Yaitu 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Pasti selalu kita sebutkan ini ya, apalagi di sekolah-sekolah. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah peraturan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, gunakan masker. 8, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu adalah bunyi dari peraturan. Adapun keyakinan kelas, di sini ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu 1, bersifat lebih abstrak dan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat-kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Yang kelima, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat.
Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya. Nah, ini kita masuk 4 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan peserta didik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 4 kebutuhan manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah pengertian dari kebutuhan manusia. Ini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih, rasa memiliki atau rasa memiliki dan dimiliki, yang disebut bowling. Yang ketiga itu penguasaan atau power. Yang keempat freedom atau kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan atau fun. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada. Ini kira-kira dari 4 pertanyaan ini, yang mana di sini kebutuhan yang dari 5 kebutuhan ini? Yang pertama kita bahas dulu ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa? Ini termasuk kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta kasih. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan cinta kasih. Betul, kesenangan. Karena di sini dia ada senang, suka. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini dia ada pilihannya: cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Iya, betul, mau diperhatikan. Iya, mau diperhatikan. Artinya cinta kasih. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Ini termasuk apa? Dia termasuk kebebasan, penguasaan, cinta kasih, atau kesenangan, atau bertahan hidup. Yang mana kira-kira di sini? Di sini kita ambil kebebasan. Aku bosan. Berarti dia mau cari yang lain. Yang lain karena bosan itu terus. Ibu guru itu terus. Tidak ada yang lain ibu guru. Ibu guru kamu gimana nulis ibu guru? Capek mah itu. Itulah anak cari kebebasan ya. Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel, gambarku tidak. Ini termasuk apa? Kebebasan, penguasaan, cinta kasih, kesenangan, atau bertahan hidup. Di sini kita ambil penguasaan. Penguasaan. Iya. Oke. Posisi kontrol guru. Ini yang harus dimiliki oleh guru. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang pendidik di sekolah. Apa saja itu? Yaitu 1. Penghukum, 2. Monitoring atau pemantau, yang ketiga membuat orang berasa bersalah, yang 4 teman, yang kelima manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Posisi manakah Bapak dan Ibu berada? Kita akan melihat video posisi kontrol ya. Baiklah, kita akan menyaksikan 5 posisi kontrol ya. Dalam penerapan disiplin positif
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Itu. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Di sini si posisi kontrol ini yang harus dimiliki guru ya, manajer. Ada 2 itu pemantau atau sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, seorang pendidik tidak boleh menjadi seorang penghukum. Nah, di sini kalau kata-kata seorang penghukum yaitu patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu. Atau kamu selalu saja salah. Atau selalu bahasanya begini, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu penghukum itu. Dan ini tidak boleh dimiliki oleh seorang pendidik ya, menghukum anak-anaknya. Yang kedua itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, yang seperti tadi yang video Naren, ada kan beberapa 5 posisi kontrol itu seperti ini yang membuat pendidik merasa bersalah. Maksudnya itu kita sebagai pendidik memang rasanya santun tapi mengena ternyata anak murid kita merasa aduh ternyata gara-gara saya. Nah di sini itu guruku gara-gara saya. Nah, ini seperti di sini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini membuat anak-anak merasa bersalah. Adapun itu teman, 5 posisi kontrol itu ada guru pendidik itu sebagai teman. Di sini sebenarnya teman juga teman saya tidak boleh kan, karena seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kami ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Nah ini yang kebanyakan guru alam ya termasuk saya. Ternyata tidak boleh sering-sering digunakan ini posisi kontrol ini sebagai pendidik menjadi teman. Boleh tapi tidak boleh sering-sering. Ya, ini sebagai teman. Yang dimiliki seorang pendidik itu yang harus punya itu monitoring atau pemantau. Seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini kalau pemantau bisa dimiliki oleh pendidik, pemantau. Tapi yang lebih bagus lagi seorang pendidik harus menjadi seorang manajer.
Seperti bahasanya begini. Apa yang kita yakini? Kalimat keyakinan kelas. Atau apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Tapi yang lebih dominan yang harus dimiliki seorang pendidik itu harus memiliki seorang manajer. Kalau boleh seorang pendidik jadi penghukum ya. Tidak ada itu penghukum seorang pendidik di sekolah. Ini adalah segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini penerapan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi di situ ada 1 menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah 3 restitusi penerapan segitiga. Adapun untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau kita ada sebagai validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang bahasa yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian
Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itulah tadi video mengenai segitiga restitusi. Penjelasan mengenai restitusi ini adalah upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kebijakan di sekolah. Itu adalah penjelasan dan mengenai restitusi. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Demikianlah tadi demikianlah ya apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.